Jadi saya sudah cacat. Jadi orang-orang ini debt collector yang badannya gede-gede, 6 orang itu menarik saya dan anak saya. Saya diusir sudah 9 kali. Tidak ada satu ekor binatang melata pun yang kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen? Mas Ana, Orang alam? orang kepenak. Halal itu nikmat. Mas Eko kok nggak pakai masker sih? Kowe nok nyong sing mau telinga dalan ya. Lu tukang masker. Maskernya hilang lho dibanding ini. Nih, Nisa punya masker. Ini tuh masker bukan sembarang masker, Mas Eko. Ini masker spesial. Masker spesial. Pakai loro. Bukan. Yang pertama, ini masker tuh halal. Tapi yang bikin spesial lagi, yang buatnya para difabel. Hah? Ngomong difabel? Emang bisa? Ya bisa lah. Emang dipikir Mas Eko orang difabel nggak bisa berkarya? Ya udah, pokoknya Mas Eko ikutin Nisa aja. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Ya wes, yang manut lah. Ya udah dipakai dulu dong maskernya. Waalaikumsalam. Mbak Nisa, nih masuk ya. Dari mana nih? Waalaikumsalam. Aku sama teman Nisa. Oh, dari mana Mas? Nama saya Kongana. Dari Brebes. Oh iya. Bu, boleh nggak saya keliling-keliling sambil lihat-lihat? Boleh Mas Eko, ayo Mbak Nisa mau nggak kalau mau lihat, ayo. Ayo. Nah, nih kita lagi habis masker ini kita ngerjakan apa? Kaos capkyo. Wih, Nah, maksudnya capkyo itu apa, Bu? Nah, capkyo itu ininya Mas. Jadi biasanya kalau kaos itu kan jahitan biasa nih namanya capkyo. Jadi begitu. Iya, iya. Ini produk dari sini juga? Ya. Oh, berarti Ibu itu selain apa? Masker, kaos ada kaos juga. sama jilbab Mas. Oh, ada jilbab juga. Ada. Ih, buat Nisa beliin dong. Nanti. Oh ya, Bu. Ya. Gimana Ibu menjalanin bisnis ini sih, Bu? Yo, duduk dulu Mas. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kan lebih enak kalau kita ngobrol ya. Saya ini kan penyandang cacat, dari segi fisik saya sudah miskin. Nah, kebetulan ekonomi saya juga miskin. Nah, untuk ngontrak rumah saya nggak punya duit. Jadi baru 1 minggu udah diusir lagi sampai 9 kali. Dan yang terakhir nih di sini di Bekasi ya, alhamdulillah gedung ini miliknya Darul Aitam At-Taqwa, kebetulan kosong dan kita 2 tahun yang lalu disuruh menempati. Dan alhamdulillah selama 2 tahun akhirnya kita ya jadi seperti yang Mbak Nisa sama Mas Eko lihat. Di dalam sini ada 55 mesin jahit. Begitu. Bu, tadi kan Bu Yuli sudah cerita kalau sudah banyak jatuh bangun dalam merintis usaha, dalam perjuangan hidupnya gitu ya. Ada nggak salah satu cerita ketika Ibu, satu momen lah, maksudnya peristiwa itu yang memang benar-benar membuat Ibu itu harus bangkit dari keterpurukan itu apa, Bu? 21 April 2012 itulah awal habisnya saya. Jadi mulai keluarga saya hancur, usaha hancur, semuanya kayak sudah rasanya saya ini sudah orang yang di mana-mana udah nggak bisa hidup. Nah, itu saya kalau inget di situ sampai detik ini saya nggak percaya saya sekarang bisa besar. Perjuangannya sakit seperti ini, mau nangis nih Mbak. Maaf loh Bu, saya bukannya aduh. Jadi ternyata menjadi penyandang cacat untuk bisa bangkit itu sangat luar biasa seperti itu. Nah, saya itu waktu itu kena riba.
Karena ingin besar waktu dulunya, saya sampai pinjem-pinjem ke bank. Dan ternyata itu tidak membuat saya justru bangkit. Ternyata saya hancur di titik paling bawah. Dan anak saya itu ditarik-tarik debt collector. Saya waktu itu hamil, begitu udah kayak udah nggak punya apa ya, nggak bisa cerita sampean Mas. Makanya buat masker disebut masker halal juga modalnya nggak dari riba ya Bu ya? Alhamdulillah modalnya tidak dari riba, dan saya lebih baik jadi pengemis daripada harus hutang riba karena luar biasa sakitnya seperti itu. Dan itu juga Ibu terapkan untuk teman-teman semua. Ya, jadi saya ke teman-teman, mungkin anak-anak penjahit, anak-anak semuanya sakit hati kalau saya bilang jangan makan gaji buta begitu, karena saya juga ngajarin mereka bahwa yang kita berikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita itu kan harus halal seperti itu. Tentang ukuran kita juga begitu, nggak boleh kita sesenti pun kan. Kalau penjahit itu harus jujur. Kalau penjahit nggak jujur pasti sampean pakai bajunya nggak enak. Misalnya nih Mas Eko lingkar badannya 100, nah penjahitnya nggak jujur, saya kurangin jadi 98. Kira-kira Mas Eko kalau pakai pasti nggak enak ya dipakai. Pasti bongkar-bongkar gini Bu. Makanya dari penjahit itu aja sudah harus jujur, dari hitungan semili, sesenti itu nggak boleh. Tapi alhamdulillah di sini udah paham semua. Kalau di Ibu mending minta, jangan sampai mengurangi karet nih yang dipakai Mas Eko maskernya. Salah kurang sedikit habis sama kita, nggak bisa. 1 kilo harus jadi sekian, nggak bisa. Kalau memang rusaknya di mana? Jadi semuanya begitu. Tuh Mas Eko, kita dapat banyak pelajaran dari tadi tips bisnis. Habis itu salah satu tips bisnis juga kejujuran itu paling penting. Nomor Itu 1. harus itu. Ya, jujur adalah harga mati sebuah keberhasilan. Jujur kacang hijau. Itu bubur Mas Eko. Oh, itu bubur. Karena perjalanan panjang itu membuat saya semakin teguh, kuat, dan keberhasilan itu menurut saya tidak dilihat dari segi materi, tapi ada perasaan di sini yang membuat kita tidak bisa dibayar dengan uang ketika orang-orang yang kita bina itu tersenyum. Gitu. Jadi orang-orang kan teman-teman yang sudah berhasil tersenyum itu rasanya melebihi dari uang. Itu adalah keberhasilan bahwa kita sudah bisa bermanfaat bagi orang lain. Bu, kalau gitu Nisa boleh gak minta ajarin Ibu ngejahit? Oh boleh Mbak, jadi di sini itu ada pelatihan menjahit gratis langsung bekerja. Jadi siapa saja boleh menjahit di sini dan langsung bekerja. Dan ini dibuka mulai hari Senin sampai Sabtu. Wow. Langsung bisa bekerja. Gimana? Alhamdulillah enok ya. Dinake awake dhewe wis entuk ilmu akeh banget saking Bu Yuli. Matur suwun lho Bu ilmunya. Mas Eko, Mbak Nisa. Kita Halal dan Hyper Community, kita sering menyaksikan seekor cecak yang menempel di dinding tidak akan pernah mengeluh karena harus memilih makanan seekor nyamuk yang terbang melayang. Dia tidak punya sayap, dia tidak bisa terbang, tetapi Allah menciptakan makanannya dari seekor nyamuk yang justru bisa terbang jauh dari dirinya. Tetapi karena Allah sudah menjamin rizkinya, menjamin seluruh kebutuhannya, maka dia tetap bertugas sebagai seekor cecak yang menempel di dinding. Kita tidak pernah melihat cecak terbang melayang hanya untuk memakan seekor nyamuk. Karena cecak bertugas hanya menjalankan fungsinya, tugasnya sebagai seekor cecak. Begitulah hidup kita sebagai manusia. Tugas kita adalah menjalankan hidup kita sebagai manusia, Khalifatul fil ard, sebagai wakil yang ada di muka bumi ini, menjalankan fungsi kita sebagai manusia yang juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari rezeki. Allah menjamin rezeki kita semuanya.
wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu ekor binatang melata pun yang kecuali rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, bahkan seekor binatang yang melata pun dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada seekor cecak, yang lebih mulia daripada seekor hewan, tentu rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya satu. Jalankanlah tugas kita sebagai manusia apa adanya, bekerja dan bertugas mencari rizki, mengais rizki. Sebuah kisah Mbak Yuli, seorang disabilitas. Dia hanya bekerja menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan kekurangan yang disabilitas itu, tetapi dengan penuh keyakinan akhirnya Allah membukakan pintu rizkinya, dan dengan usaha yang luar biasa bahkan dia bisa memiliki rumah-rumah yang mempekerjakan orang meskipun levelnya baru pada level usaha mikro dan kecil. Tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah bukti kepada kita bahwa ketika kita yakin akan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan tugas kita sebagai manusia, apapun adanya kita, baik manusia yang sempurna ataupun dengan penuh kekurangan termasuk disabilitas, pada akhirnya Allah akan membukakan rezekinya. Ingat sekali lagi, bahkan hewan yang melata pun di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas pengen, Mas Ana, orang halal, orang orang kepenak.